selintas saja nih. Bertemu Prabowo Subianto, John Sitorus sarankan Gibran Raka Buming Raka pakai helm full face. Biar aman sampai segitunya ya. Pegiat medsos John Sitorus sebut Gibran tidak bisa lagi mengelak. Hal ini terkait akun Fufafa yang ditransfer GoPay oleh warganet dan nama Gibran yang muncul dari nomor yang tertaut tersebut. Tapi kalau sekarang dicoba lagi, sudah diganti namanya tuh, jadi Selamat. Seperti yang diketahui, akun Fufafa memang diduga dimiliki putra sulung Jokowi. Ya, ini sudah tahu lah ya. Ada yang menggunakan aplikasi Gojek, GoPay-nya, tak terbantahkan uang itu masuk namanya. Oke, ini sudah kita bahas berkali-kali. Dan John Sitorus menyebut Gibran sudah tak bisa mengelak lagi, terlalu terang. Gak ada alasan mengelak, ini terlalu terang bukti-bukti bahwa Fufafa 100% adalah Gibran anak Jokowi. Nah, ini pertanyaannya, anak Jokowi atau anak Mulyono? Ia pun menyarankan Gibran yang juga terpilih sebagai wapres, jika ingin bertemu Prabowo sebaiknya menggunakan helm full face. Saran saya kalau mau ketemu Prabowo siap-siap pakai helm full face aja mas, daripada kenapa-kenapa, ya kan? Iya kan? Luar biasa. Jadi cemoohan rakyat terhadap pemimpin kita hari ini dan calon pemimpin ya, pemimpinnya Jokowi, calon wapresnya kan Gibran ya, walaupun wapres terpilih. Ini sudah betul-betul mengerikan ya, sudah betul-betul sudah pada tahap yang klimaks. Mungkin saja minggu depan nih jatuh ini Jokowi ya. Saking marahnya, saking muaknya rakyat. Nanti ada pembelanya masuk ke buzzer. Kan buzzer sekarang udah mulai dibayar lagi nih buat bergerak lagi nih. Rakyat yang mana? Rakyat yang imigran Yaman. Ya, Anda nggak tahu ya bagaimana sekarang seluruh rakyat bergerak untuk memunculkan ekspresinya. Setelah tertahan 10 tahun, 1 bulan terakhir ini, saya kira habis itu Jokowi dimaki-maki rakyatnya ya. Itu juga sudah kita bahas di beberapa video sebelumnya. Jadi pakai helm full face ya. Akun itu buat takon sing duwe akun kok aku. Ya, kasih ya. Saudara ditanya soal akun X Fufafa, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka enggan berbicara banyak. Soal akun, Gibran minta ditanyakan langsung ke si pembuat akun tersebut. Gibran sempat ditanya oleh awak media saat belusukan bersama calon wali kota dan wakil wali kota Solo, Jawa Tengah yang diusung Kim Plus. Ketika ditanya soal akun X Fufafa, Gibran justru meminta agar ditanyakan langsung ke pembuat akun itu. Sebelumnya beredar akun X Fufafa yang bernada sarkas pada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Akun itu buat takon sing duwe akun kok aku. Ya, kasih ya. Sekarang kan jadi muncul, kalau Anda ingin menjadi pejabat, Anda harus pandai berbohong. Anda harus tak boleh punya malu. Anda harus punya mental culas. Sudah itu saja. Nggak perlu Anda pintar, nggak perlu Anda hebat, nggak perlu Anda paham ini itu dan segala macam. Ya lihat saja Budi Ari. Kan begitu profilnya. Persis sekali apa yang disampaikan. Dan syarat pemimpin di undang-undang disebutkan tidak memiliki sikap yang tercela. Clear sudah. Jadi tidak boleh dilantik sebetulnya. Tapi kalaupun dilantik ya sudahlah, di jam itu juga makzulkan. Ini nggak boleh nanti kemudian ditiru. Nih pasal 169 Undang-Undang Pemilu huruf J. Yang dimaksud dengan tidak pernah melakukan perbuatan tercela adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, susila, norma adat seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina. Periksa itu Fufafa. Ya. Dengan indikasi juga narkoboynya. Kan kuat juga itu. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya nyusruk juga. Jadi dinasti Mulyono memberikan contoh perilaku yang buruk bagi rakyat Indonesia. Semua dilanggar. Jadi kalau ditanya apa definisi aturan
bagi dinasti Mulyono? Mungkin dia akan jawab, aturan itu dibuat untuk dilanggar. Itu kali ya. Kalau satu tempat suka ada dilarang buang sampah di sini, besoknya numpuk itu sampah. Ya kurang lebih begitulah dinasti Mulyono itu ya, kalau diturunkan dalam skala yang paling bawah. Ngeri kan? Setelah seluruh isi percakapan, celotehan, komentar, opini, dan berbagai omongan Gibran, si manusia celaka, dan adiknya Kaisang dalam akun FuFuFafa, itu semua dibedah oleh netizen, maka keluarga Mulyono alias Jokowi sudah tidak punya nilai lagi di mata bangsa Indonesia. Terutama di tahun 2014, isinya bukan saja menghina dan menfitnah keluarga Prabowo, tetapi juga omongan yang jorok sejorok-joroknya, mencerminkan betapa anak-anak Mulyono ternyata sampah masyarakat tanpa faedah. Nah, ceteris paribus, other things being equal, kalau tidak ada gempa politik susulan, setelah gempa dahsyat akun FuFuFafa itu, setelah terbukti keluarga Mulyono memang benar-benar a hopeless family, Gibran bin Mulyono tidak bisa tidak, kondisio sine qua non, ya, harus diseret ke meja hijau. Apalagi saya marah sekali ya kalau ternyata betul ya dia berani menghina Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, khairul anam, ya, sebaik-baik manusia itu adalah Nabi kita. Ya. Itu oleh Cucungok Gibran Raka Buming itu siapa namanya itu ya, dan adiknya itu saya kira harus kita ambil tindakan. Ya. Nah, saudaraku, Prabowo Gibran memang harus dilantik per 20 Oktober nanti, tetapi Gibran dan Kaisang harus segera diseret ke pengadilan dan jangan biarkan kasus serem mereka itu menguap dan pelan-pelan lenyap. Tetap dilantik ya, Pak Prabowo dan Gibran, ya, tapi setelah itu beberapa hari kemudian harus segera kita angkat ya, kemana dia menista bukan hanya keluarga Pak Prabowo, tapi juga banyak keluarga yang lain. Kemudian sangat jorok ya menilai saya tidak tega mengatakan ya. Tapi kemudian yang gawat keliwat-liwat adalah dia berani menghina Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, jadi saudaraku, sekarang kepolisian dan para penegak hukum lainnya tidak boleh lagi masih takut pada Mulyono, pada Jokowi. Ya. Karena dia sudah selesai dan sudah menjadi perusak kehidupan nasional dan tidak mungkin bisa diampuni. Jadi saudaraku, Mulyono alias Jokowi adalah manusia toksik, manusia beracun yang bisanya atau racunnya telah meracuni sebagian anak bangsa lewat sandiwara politiknya yang penuh dengan kebohongan, keculasan, tipu-tipu tanpa henti. Jadi Mulyono harus digiring ke penjara lewat pengadilan yang jujur, transparan, dan digelar secara terbuka dan segera dicekal. Mengapa? Kita khawatir dia akan lari ke daratan Tiongkok mencari perlindungan ke paman asuhnya di Tiongkok daratan. Nah, saya juga yakin ini pemerintah yang baru tidak boleh membiarkan si Mulyono bergentayangan di Indonesia karena akan terus menyebarkan racun atau bisa politiknya kemana-mana dan dapat mengganggu sedikit banyak stabilitas politik Indonesia di bawah presiden baru yaitu Pak Prabowo Subianto. Nah, tugas Presiden Prabowo nanti sungguh sangat berat ya, membangun kembali Indonesia yang sudah diacak-acak Mulyono selama 10 tahun. Ini bukan perkara mudah ya. Jadi Prabowo itu harus melakukan complete cut off, putuskan hubungan sama sekali sempurna ya, tidak ada lagi hubungannya dengan Jokowi itu ya, supaya kemudian Pak Prabowo bisa merintis ya, dari lembaran yang bersih, tidak ada lagi pengaruh cawe-cawe dan racun dari si toxic man tadi. Ya. Jadi isi pikiran Gibran yang jorok dan isi hatinya yang dipenuhi dengan evil, devil, satanic, and dajjali elements. Ya.
Jadi elemen-elemen ya kejahatan, devil, ya keburukan, ya satanik, ya bernuansa syaitoniyah, ya dan dajjali, ya itu sungguh menakutkan, betul-betul menakutkan buat masa depan Indonesia. Jadi Gibran harus dibuka proses hukum dan dikenakan hukuman yang setimpal, termasuk korupsi dan gratifikasi yang telah dia peroleh selama jadi wali kota Solo. Ya. Jadi ada mekanisme undang-undang dan aturan hukum untuk melenyapkan manusia bejat itu dari panggung politik nasional. Nah, karena wakil presiden hanya pembantu presiden sebagai ban serep, saya kira tanpa manusia muda yang toksik ini, yang bapaknya juga toksik tua, ya katakanlah, maka pemerintah yang baru nanti bisa berjalan, ya, justru lebih mantap. Kalau tidak ada lagi handicap yang namanya Gibran ini. Ya. Nah, jika harus ada wakil presiden yang baru, MPR RI sudah tahu bagaimana caranya. Tinggal lihat Undang-Undang Dasar dan aturan main yang cukup jelas untuk melengsarkan si tengil Gibran bin Mulyono itu, dan ini very easy job, ya. Sangat mudah, tidak sulit sama sekali, ya. Nah, mari kita tunggu rencana Allah SWT selanjutnya buat Mulyono dan keluarganya.